Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman Jepang bagian ketiga. Penulis adalah Bapak Ahmad Bakri. Semoga beliau diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang layak di alam kuburnya, serta tak lupa kepada keturunannya semoga diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada semua subscriber Insan Dongeng yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Saya mengeluarkan surat keterangan dari HBPTT yang menerangkan bahwa saya pegawai lab TT. Surat itu dibolak-balik dan ditatapnya berlama-lama. Tidak, Mr. Surato, katanya. Itu kan surat, Tuan. Surato, ha? Surato, bentaknya. Itu surat resmi, Tuan. Itu capnya ada. Si perwira itu jengkel tampaknya karena saya tak mengerti maksudnya dan ia sendiri tak dapat menjelaskannya. Bukan, Mr. Surato Bagero? Surato Bagero? Tanya saya. Baru sekali itu saya mendengar kata Bagero. Mendengar itu si perwira serentak berdiri, mukanya merah padam. Tiba-tiba tangannya melayang menyambar pipi saya, sakit sekali. Itukah uluran tangan seorang saudara tua? Saya tak mengerti mengapa ia semarah itu. Sambil menyeka darah dari sudut bibir, bergegaslah saya meninggalkannya. Tapi belum sampai di pintu, ia telah mengejarku, memegang lenganku dan menyeret kembali ke arah meja tulisnya. Alangkah takutnya hendak diapakan lagi aku ini, pikirku. Duduk ya, katanya sambil menunjuk kursi di depan meja tulisnya. Ikura desu ka? Berapa, mungkin seperti itu artinya. Saya bengong tak mengerti maksudnya. Berapa orang kah? Apa? Tanya saya. Terasa anyir darah dalam mulut. Laboratorium, berapa orang kah? 14. Ampat beras? Katanya sambil menulis sesuatu pada secari kertas dan memberikannya pada seorang petugas. Tak lama kemudian 4 blok tekstil yang beretiket Made in USA diserahkan kepada saya. Kain bagus sekali, termasuk jenis kain mewah. Heran saya tak mengerti jalan pikiran saudara tuan itu. Marah-marah, menampar, kemudian memberi. Rupanya ia sudah sangat berpengalaman dalam soal tampar-menampar itu. Sekali tangannya melayang, darah saya telah keluar. Inilah mungkin pelaksanaan dari semboyan Nippon Indonesia sama-sama. Nippon yang menampar, Indonesia yang berdarah di tanah airnya sendiri. Arigato gozaimasu, terima kasih. Setelah membayar harga yang dimintanya, pulanglah saya memboyong kain Bagero itu. 100 hari telah lewat, tiada tanda-tanda bahwa bala tentara Dai Nippon akan tersingkir oleh angkatan perang Belanda dengan bantuan sekutu-sekutunya. Perang berkecamuk terus. Menurut siaran dari Shindenbu, di mana-mana dijagoi oleh pihak Dai Nippon. Di lautan Pasifik, mayat bergelimpangan ditelan ombak. Di darat, di kota Bandung, perwira-perwira Nippon ditelan asmara yang dibelinya dari gadis-gadis Indo yang ingin mempertahankan hidupnya. Makin banyak Belanda yang ditawan dan nyonya-nyonya banyak yang terpaksa menjadi makanan kaum samurai. Bahkan tak kurang yang dipergundik oleh prajurit-prajurit rendahannya. Pemuda-pemuda Indo tak mampu mempertahankan harga diri bangsanya. Mereka tak berdaya menghadapi kekuasaan mutlak pemenang-pemenang perang itu. Dari hari ke hari, sikap orang-orang Jepang itu makin jauh dari arti Nippon Indonesia sama-sama. Rakyat diharuskan keirei atau menghormat dengan membungkukkan badan jika bertemu dengan mereka atau lewat di muka gardu penjagaan.
Padahal yang bertugas di situ hanyalah prajurit-prajurit rendahan. Sikap demikianlah yang diharapkan mereka dari bangsa Indonesia, macam sikap budak terhadap tuannya. Mau tidak mau orang harus berbuat demikian, karena jika tidak, telapak tangan saudara tua pasti melayang ke pipi. Nippon makin berbenah diri, berusaha menciptakan kesejahteraan bersama, kesejahteraan Nippon bersama gadis-gadis pujaannya. Rumah-rumah makan dengan selera Nippon bermunculan di kota Bandung. Bekas toko kelontong atau toko tekstil yang bangkrut disulap menjadi rumah makan semacam itu. Di setiap restoran disediakan pojok-pojok bertirai untuk mereka yang ingin menikmati santapan sambil bermesra-mesra dengan gadis-gadis pelayan. Restoran-restoran itu selalu ramai dikunjungi orang-orang Nippon, dari perwira-perwira sampai ke prajurit. Hanya seorang dua orang bangsa Indonesia yang mempunyai kedudukan lumayan dan berduit mampu berkunjung ke situ. Umumnya orang kita tersisih di kedai-kedai nasi dan terpaksa menyesuaikan diri dengan menu pacaklik. Tapi walaupun demikian, umumnya rakyat masih percaya pada propaganda pihak Sendenbu tentang kemerdekaan kelak kemudian hari, masih bersemangat untuk membantu bala tentara Dai Nippon memenangkan perang. Bukti dari hasratnya yang besar dan menyala-nyala untuk merdeka. Seminggu sekali tiap hari Senin, para pegawai kantor disuguhi pidato dalam bahasa Nippon oleh kepala jabatan yang diterjemahkan oleh seorang juru bahasa. Isi pidato itu memaparkan jalannya perang Pasifik. Sekian kapal sekutu ditenggelamkan oleh bala tentara Dai Nippon yang bersemangat Bushido. Sekian ratus atau ribu serdadu sekutu mati. Pokoknya pidato itu menggambarkan keunggulan bala tentara Dai Nippon di seluruh medan perang. Ini semua berkat lindungan Tenno Haika, putra Amaterasu Omi kami. Kita harus berterima kasih kepadanya yang menyinari Asia Timur Raya. Kita harus berterima kasih kepada prajurit-prajurit Nippon yang mempertaruhkan jiwa raganya demi kejayaan bangsa Asia Timur Raya dan kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari. Upacara mingguan itu diakhiri dengan mokto atau mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah pecah sebagai ratna dalam perjuangan suainya, dan ditutup dengan seruan Tenno Haika Banjai. Tenno Haika, hidup Tenno Haika. 6 bulan telah lewat, kota Bandung yang dulu dijuluki Paris Panjapa atau kota Parisnya Pulau Jawa makin pudar, tak tampak lagi keindahannya. Kendaraan umum makin berkurang, tiada lagi mobil-mobil sedan mengkilat, yang banyak hilir mudik adalah kendaraan militer. Trotoar seolah-olah dikuasai oleh serdadu-serdadu Nippon. Dengan langkah terseok-seok menyeret sepatu. Jalan-jalan rusak, bolong-bolong, jika hujan tampak seperti kubangan-kubangan mujair kalau mobil lewat. Mobil Nippon tentu air muncrat dari kubangan-kubangan itu menyiram pejalan kaki atau pengendara sepeda. Bangsa Indonesia tentu. Tak ada usaha memperbaiki jalan yang rusak itu karena kesibukan perang. Tak ada aspal. Penambangan aspal di Pulau Buton terhenti karena kesibukan perang. Persediaan aspal di gudang-gudang DPU habis diangkut ke Tokyo, markas besar Komando Perang Suci yang harus mendapat prioritas pertama. Kubangan-kubangan mujair ditutup dengan batu koral yang diaduk dengan tanah. Kesibukan perang, jangan lupa kesibukan perang. Segala daya dan dana dikerahkan untuk memenangkan perang suci. Setelah itu kemakmuran akan datang dengan sendirinya kelak kemudian hari. Angkutan kereta api untuk umum sangat dibatasi, kebanyakan dikerahkan untuk angkutan perang. Rakyat hanya boleh menumpang di kelas 3, manusia-manusia kurus berpakaian rombeng dan kumal, kambing, keranjang ayam dan sebagainya dijejal di gerbong kelas 3, penuh sampai ke atap-atap. Dari situlah mungkin timbulnya pameo kelas kambing. Kelas 1 dan 2 hanya untuk tuan-tuan Nippon dan 1-2 orang Indonesia yang mendapat keterangan dari Gunco atau Wedana. Itu pun hanya untuk kelas 2. Kelas 1 adalah tabu untuk semua orang-orang kecuali Nippon. Jalan-jalan rusak, bolong-bolong, air muncrat menyiram pejalan kaki. Kelas 2 1
kata seorang Cina setelah sejam berdiri dalam antrian. Harus ada keterangan dari Guncok, sahut petugas loket. Ini keterangannya ya, kata Cina itu sambil menyodorkan uang 10 kali lipat harga kacis yang diminta. Si petugas tak banyak omong lagi. Cereg, cereg, si babah mendapat karcis putih. Kehidupan makin sulit, rakyat kecil makin banyak yang berpakaian rombeng, kumal, tak pernah bertemu dengan sabun. Pegawai negeri mulai menjual pakaian bekas keloak untuk mendapat uang tambahan pembeli beras. Tak kurang pula yang langsung dibarterkan pakaian bekas dengan beras, satu setel kursi rotan dari masa sebelum perang, dengan sekian puluh kilogram beras plus sedikit uang pembeli lauk pauknya. Semua pesawat radio milik rakyat disegel saluran gelombangnya agar tidak dipergunakan menangkap siaran dari pihak sekutu. Dipaten hanya boleh menangkap siaran yang diizinkan oleh Nippon. Telinga pun mulai dikendalikan. Yang boleh didengar hanya siaran dari pihak Nippon, umumnya berisi pengumuman-pengumuman tentang kemenangan-kemenangannya di semua medan perang. Lagu-lagu perjuangan sandiwara yang membangkitkan semangat kepahlawanan dan pengabdian kepada pemerintah bala tentara Dai Nippon. Saat-saat pertama kedatangannya ke Indonesia, Jepang menampilkan diri sebagai dewa keramahan yang menimbulkan kesan persahabatan dalam hati rakyat. Dari hari ke hari mereka bergerak ke arah sikap rahwana yang menakutkan, seram-seram tampaknya. Makin lama, makin tampak pula kegemarannya yang menyolok pada daging manusia yang berbentuk gadis-gadis Indo yang manis-manis. Suatu malam kami, 2 orang teman dan saya bertugas piket di kantor. Karmo berdiri dengan tongkatnya di pintu halaman tanpa seorang mendekatinya. Konbanwa, kata orang itu. Ternyata seorang wanita Indo berpakaian serba hitam. Artinya konbanwa adalah selamat sore. Konbanwa, sahut Karmo. Bolehkah saya masuk? Tanya wanita itu. Tidak boleh. Saya perlu bertemu dengan Tuan Sato, kata wanita itu. Besok saja di waktu jam kerja, sekarang tak boleh. Tapi saya perlu bertemu sekarang. Soal apa? Soal pribadi. Saya kira lebih baik besok. Saya tidak dibolehkan memasukkan siapapun. Nippon sangat keras aturannya. Si wanita Indo itu berbalik hendak pergi, tiba-tiba terdengar langkah terseret-seret ala Jepang menuju pintu halaman. Sudah dekat sekali. Berta, orang itu memanggil-manggil. Mungkin Berta maksudnya. Sato-san, sahut wanita itu sambil mendekat. Apa kurang? Tanya si Sato-san. Saya tak boleh masuk. Tak boleh, ha? Siapa bilang tak boleh? Itu, kata si Bruta sambil menunjuk Karmo. Bukan main marahnya si Sato-san, ditendangnya perut Karmo yang langsung jatuh terduduk sambil mengerang kesakitan. Cepat-cepat saya memapahnya dan membawanya ke kantin. Si Jepang yang ringan kaki itu tak acuh tampaknya. Ia membawa si Bruta ke kamarnya diikuti oleh temannya si Yamashita. Rupanya si gundik Indo itu akan digarap oleh mereka berdua bersama-sama. Seorang perwira Nippon menjemput gula-gulanya ke rumahnya untuk diajak entah kemana. Adik si gadis itu, pemuda Indo, berusaha menghalanginya karena tak senang melihat kakaknya dipergundik demikian. Alangkah berangnya si perwira yang mabuk asmara itu, ditampar, ditendang, dan akhirnya dipukul kepala pemuda itu dengan pedang bersarung. Peristiwa itu disaksikan oleh seluruh keluarganya yang tak mampu berbuat apa-apa. Adegan-adegan semacam itu sering terjadi, tidak hanya menyakiti orang-orang yang bersangkutan, lebih dari itu menyentuh peri kemanusiaan dan menyinggung perasaan seluruh lapisan masyarakat. Soal-soal semacam itu tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi pembicaraan bisik-bisik di mana-mana. Alhasil orang-orang Jepang mulai unjuk gigi dan merupakan momok yang mengerikan bagi rakyat. Kenpetei atau polisi militer makin sibuk menangkapi orang yang tak mereka sukai. Belanda,
Cina dan bangsa Indonesia. Persoalannya macam-macam. Pelanggaran siaran radio, sikap antipati, kata-kata yang dianggap menghasut rakyat, tindak tanduk yang merugikan sebagai mata-mata, dan lain-lain sebagainya. Banyak yang langsung dikirim ke Het Jansweg. Di sana ada tempat khusus yang dipagar rapat dengan bambu batangan setinggi 2 meter. Mereka yang dikirim ke sana dipenggal lehernya oleh algojo Nippon yang tampaknya sangat haus darah. Karena jalan itu tidak ditutup dan masih digunakan untuk lalu lintas umum, sering orang mendengar jeritan dan rintihan orang-orang yang tersiksa sebelum mereka direnggut nyawanya. Itulah mereka, saudara tua yang selalu gembar-gembor sebagai pelindung Asia. Itulah identitas mereka yang sebenarnya. Setahun sudah Nippon bercokol di bumi Indonesia. Propaganda Sendenbu makin muluk. Seluruh rakyat harus meningkatkan bantuannya untuk menumpas sekutu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pajar kemenangan telah tampak menyingsing di ufuk timur. Para pemuda harus mempersiapkan diri untuk mengisi kemerdekaan yang akan diterimanya kelak kemudian hari. Bersiaplah, bunyi seruan Sendenbu itu, sebab setelah tugas sucinya selesai, Nippon akan kembali ke negerinya. Negara Indonesia yang merdeka harus dikemudikan oleh putra-putrinya sendiri. Untuk itu, pemerintah Dai Nippon tidak kepalang tanggung dalam perjuangannya membimbing dan memajukan bangsa Asia Timur Raya. Atas perkenan Tenno Haika, pemerintah Dai Nippon mengulurkan tangan kepada mereka yang berbakat untuk dididik di Tokyo dengan beasiswa secukupnya. Beratus-ratus pemuda-pemudi mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian saringan yang diselenggarakan oleh Sendenbu. Bukan hanya kecerdasan dan pengetahuan saja yang diuji, soal fisik pun sangat diperhatikan. Harus sehat, kuat, dan tidak bercacat sehingga dapat tampil sebagai wakil bangsa yang terhormat. Mereka yang lulus sangat beruntung akan dikirim ke Tokyo, ibu kota negara matahari terbit, sebagai kader yang dicanangkan untuk menjadi calon pemimpin bangsa yang akan mengisi kemerdekaan kelak. Pada hari keberangkatannya, pemuda-pemudi yang beruntung itu diapelkan di halaman Kabupaten Bandung. Mereka umumnya terdiri dari putra-putri para pejabat, lulusan Mulo, AMS, HBS, sekolah menengah dan menengah atas zaman Belanda. Gagah dan tampan tampaknya dalam seragam yang dikenakannya. Seorang pejabat Sendenbu berpidato, "Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang hari ini akan diberangkatkan ke Jakarta, bergabung dengan utusan-utusan dari kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia untuk selanjutnya dikirim ke Tokyo. Selamat belajar untuk menjadi pemimpin kelak kemudian hari, mewujudkan cita-cita bangsa Asia Timur Raya, bahu-membahu dengan bangsa Nippon yang menjadi cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Saudara-saudara adalah pahlawan bangsa. Saudara-saudara adalah putra angkat Tenno Haika yang mendapat limpahan karunia-Nya untuk berdampingan dengan bangsa Nippon membangun dunia baru, di mana bangsa Asia Timur Raya menjadi bangsa yang terhormat. Terima kasih kepada Yang Mulia Tenno Haika. Banjai." Air mata pemuda-pemudi itu meleleh membasahi pipi ketika mereka mendengar telah diangkat sebagai putra angkat Tenno Haika, putra angkat putra Amaterasu Omi kami. Demikian pula ibu bapak mereka, air mata tercurah karena haru dan bangga putra-putrinya terpilih sebagai calon pelopor bangsa. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.